Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Sabtu 8 Mei tahun 2021, kita akan belajar tema yang ke-9, benda-benda di sekitar kita. Subtema yang ketiga, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang ke-6. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dengan harapan kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang pertama, jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. Materi yang kedua, kerukunan. Dan materi yang ketiga, jenis-jenis batik. Silakan buka buku siswa kalian, tema yang ke-9, halaman 173 sampai dengan 182. Mari kita mulai dengan materi yang pertama. Berdasarkan isinya, iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, iklan komersial. Yang kedua, iklan perusahaan. Dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dan iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Kerukunan. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Berikut ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, membina hubungan yang baik. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun. Yang pertama, tidak adanya pertengkaran. Kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Ketiga, hidup menjadi aman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Dan yang kelima, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Namun, akibat hidup tidak rukun antara lain. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Yang kedua, kehidupan menjadi tidak tentram. Ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Dan yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ini adalah akibat jika kita tidak hidup rukun. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi 2, yaitu batik klasik, contohnya batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan.
Jadi, kandungan makna motif sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa, Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek, yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Tugas untuk kalian yang pertama, sebutkan 3 jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat hidup rukun. Dan yang ketiga, sebutkan 2 contoh batik pesisir. Alhamdulillah, materi sudah Pak Dadang sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat tepat pada waktunya, tetap jaga kesehatan, semangat untuk meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.